Isu pendidikan di Indonesia itu seolah-olah lenyap begitu saja dari radar. Lenyap. Tidak ada yang membicarakannya. Nol besar. Betul sekali. Dan keheningan absolut dalam ranah kebijakan publik itu adalah sebuah fenomena yang sangat ganjil ya. Ganjil gimana tuh maksudnya? Ya biasanya kan sektor pendidikan itu adalah medan pertempuran wacana yang tidak pernah tidur. Pasti selalu ada pro dan kontra mengenai kurikulum misalnya, atau polemik kesejahteraan guru. Selalu ada aja yang diributin kan? Fasilitas sekolah lah, zonasi lah. Nah, tepat. Namun, dokumen laporan analisis media yang kita miliki saat ini menunjukkan data yang justru berlawanan dengan kebiasaan itu. Laporan ini secara spesifik menggunakan istilah vakum naratif dan saturasi sangat rendah untuk mendeskripsikan kondisi sebulan terakhir. Vakum naratif. Mari kita urai nih. Saya sempat membaca bagian tabel datanya, dan ada satu kata yang jujur saja membuat saya terbelalak. Kata apa itu? Negligible. Artinya tuh sangat kecil sampai bisa diabaikan sama sekali. Ah iya, status negligible. Entitas raksasa loh ini. Kayak Kemendikbudristek, terus berbagai organisasi profesi guru, bahkan lembaga pengawas independen, semuanya mendapat status kemunculan negligible di media massa. Yang mana itu sangat tidak wajar di era sekarang kan? Benar banget. Di era di mana setiap pejabat atau tokoh publik tuh rasanya berlomba-lomba mencari panggung digital, ketiadaan rilis strategis ini memunculkan pertanyaan besar buat kita. Tentu saja. Jadi, apakah keheningan ini berarti semua urusan pendidikan sedang baik-baik saja? Berjalan sempurna tanpa celah gitu? Kesimpulan semacam itu terlalu naif sih sebenarnya. Terlalu naif ya? Iya, karena laporan tersebut justru mengklasifikasikannya sebagai ketiadaan respons kebijakan. Oke, ketiadaan respons. Apa maknanya secara praktis? Ini mengindikasikan bahwa sistem sedang berada dalam sebuah fase transisi yang steril dari aktivitas regulasi yang berdampak ke publik. Atau bisa juga terjadi kemacetan komunikasi dari otoritas terkait. Jadi, buntu ya? Betul, buntu. Tidak ada peristiwa yang dianggap memiliki nilai berita atau newsworthy yang mampu menembus ambang batas pelaporan media. Dan yang lebih gila lagi nih, vakum ini terjadi di dua sisi mata uang yang berbeda. Laporan ini membandingkan lensa media dalam negeri dengan media luar negeri. Ah iya, itu metrik yang sangat menarik. Media domestik kita kan biasanya reaktif banget ya. Anda tahu sendirilah, ada atap sekolah bocor sedikit, langsung jadi berita utama. Langsung viral biasanya. Benar, viral. Ada birokrasi tunjangan guru yang lambat, langsung ramai di media sosial. Tapi di sisi lain, media luar negeri biasanya lebih suka menyoroti metrik makro. Seperti peringkat PISA kan? Persis, standar ukur global untuk kemampuan pelajar. Atau isu kesiapan sumber daya manusia. Dan coba tebak, keduanya mencatatkan angka keterlibatan 0. 0 absolut. Iya, tidak ada pemicu. Jadi, sentimen publik pun tidak terdeteksi. Nyaris tak ada sama sekali. Kalau di dunia analisis, fenomena ini sering disebut sebagai stagnasi naratif. Pola informasi konvensional itu kan mengalir dua arah ya. Dari atas ke bawah dan sebaliknya. Tepat sekali, top down dari arahan pemerintah dan bottom up dari keluhan atau inovasi para praktisi di lapangan. Nah, ketika kedua arus ini berhenti secara bersamaan, yang tersisa cuma ruang hampa. Betul, media tidak memiliki bahan bakar untuk menciptakan diskursus. Mereka nggak punya bahan untuk ditulis. Tapi tunggu sebentar. Saya mencoba menempatkan diri sebagai pendengar kita saat ini. Oke, silakan. Di era ledakan informasi ini, di mana lini masa media sosial Anda dibombardir oleh ribuan tautan berita setiap jamnya, bagaimana seseorang bisa dengan yakin mengklaim bahwa tidak ada berita? Pertanyaan yang sangat valid. Iya kan? Kalau hanya menggunakan tenaga manusia yang duduk terus scrolling layar berjam-jam atau mencari kata kunci di Google, klaim keheningan absolut ini sangat rapuh. Tentu, karena manusia punya batasan. Manusia bisa saja melewatkan artikel karena lelah, atau algoritma mesin pencari menyembunyikan berita tersebut karena dianggap kurang relevan dengan profil kita. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik dari catatan sumber kita hari ini. Itu adalah titik kritis metodologinya. Oke, mari kita bedah. Untuk membuktikan sebuah ketiadaan, membuktikan angka 0 secara absolut, Anda tidak bisa mengandalkan intuisi atau pencarian manual biasa. Pasti ada yang terlewat. Pasti. Anda membutuhkan sapuan data yang sistematis dan tanpa ampun. Disinilah dokumen sumber kedua kita masuk, dan ini menjelaskan mengapa kesimpulan vakum naratif tadi itu bisa sangat dipertanggungjawabkan. Laporan rapi itu tidak dibuat oleh sekelompok orang yang membaca koran satu persatu di ruangan sempit. Sama sekali tidak. Disinilah eksplorasi mendalam kita menjadi sangat mirip dengan novel fiksi ilmiah. Sumber kedua kita ini wujudnya adalah sebuah transkrip layar hitam panjang. Sebuah log dari terminal komputer ya? Betul, lengkap dengan naskah dialog pembuatan videonya. Semuanya bermula dari sebuah direktori lokal di komputer seseorang. Kalau di dokumen tertulis lokasinya di D.2/Project Python. D drive, folder, Project Python. Iya, dan sang pembuat video ini membangun sebuah sistem yang ia sebut sebagai pabrik data pribadi. Atau istilah teknisnya, Terminal-Based Data Pipeline. Ya, semacam pipa saluran data yang berbasis terminal. Dia menggunakan antarmuka baris perintah, atau CLI, untuk menyuruh agen kecerdasan buatan menyisir seluruh internet, mencari berita pendidikan selama 30 hari terakhir. Otomatisasi tingkat tinggi. Dan gilanya, agen AI itu berhasil mengekstrak semuanya menjadi satu file mentah bernama beritapendidikan.txt hanya dalam waktu 1 menit 59 detik. Belum sampai 2 menit. Tapi, kecepatan itu sebenarnya hanyalah efek samping. Oh ya, terus nilai utamanya apa? Nilai utamanya adalah metode yang dia gunakan, yaitu Headless Data Management. Headless, tanpa kepala. Maksudnya headless di sini adalah beroperasi tanpa antarmuka grafis. Tidak ada tombol-tombol visual yang biasa Anda klik di browser gitu.
sang analis ini mengorkestrasi cloud code yang dihubungkan dengan model Qwen 30B. Tunggu dulu, saya harus menghentikan Anda di situ. Karena istilah-istilah ini bisa terdengar agak mengintimidasi buat pendengar. Oke, mari kita sederhanakan. Qwen 32B ini maksudnya apa? Apakah ini sejenis aplikasi yang bisa kita unduh di App Store ponsel gitu? Bukan aplikasi biasa. Bayangkan Qwen 32B ini sebagai sebuah otak buatan raksasa yang memiliki 32 miliar parameter atau koneksi saraf tiruan. 32 miliar. Wow. Nah, alih-alih menyewa otak ini di peladen awan atau cloud milik perusahaan teknologi besar, yang mana data kita bakal bolak-balik lewat internet, Yang kadang bikin khawatir soal privasi itu ya. betul. Sang analis justru mengunduh seluruh kecerdasan tersebut langsung ke dalam laptopnya sendiri. Masuk akal. Ini disebut sebagai model lokal. Jadi semuanya berjalan secara independen di komputernya tanpa butuh koneksi internet konstan ke pihak ketiga untuk mikirnya. Oke. Saya paham konsepnya. Tapi jujur, saya masih belum sepenuhnya yakin kenapa kita harus pakai cara sekompleks ini. Kenapa begitu? Gini, Anda, saya, dan pendengar kita kemungkinan besar kan menggunakan ChatGPT atau AI gitu setiap hari ya. Ya, itu sudah jadi rutinitas banyak orang. Kita kan tinggal buka browser, ketik aja pertanyaan, tolong carikan berita pendidikan terbaru bulan ini, dan mesin akan langsung ngejawab. Praktis kan? Iya. Buat apa repot-repot ngetik baris kode di layar hitam PowerShell kayak hacker era 90-an? Apakah ini cuma sekedar pamer kemampuan teknis aja? Pertanyaan yang bagus sekali. Menggunakan AI di browser seperti ChatGPT itu, ibarat Anda datang ke perpustakaan umum. Oke, perpustakaan. Anda bertanya kepada pustakawan di sana dan mendengarkan apa yang dia ingat. Pustakawan itu memang sangat pintar, tapi Dia bisa lupa. dia bisa salah ingat. Atau dia merangkum sesuatu berdasarkan tebakannya sendiri, biar Anda senang. Ah, bener juga. Nah, pendekatan melalui PowerShell atau terminal layar hitam ini berbeda secara fundamental. Ini disebut konsep AI Orchestrator. AI Orchestrator, orkestrator AI. Ya, Anda tidak sedang bertanya kepada pustakawan. Lewat terminal itu, Anda sedang menyewa tim riset khusus, memberikan mereka kunci akses langsung ke berangkas arsip, dan memerintahkan mereka untuk menulis laporan empiris tanpa opini. Sama sekali tanpa opini. Wah, analogi yang bagus banget. Jadi ini tuh bukan sekedar chatbot yang balas-balasan chat sama kita. Bukan. Melainkan ini pekerja lapangan digital yang punya otonomi sendiri untuk mengumpulkan, memilah, dan merakit artefak file secara konkret di dalam laptop kita sendiri. Tepat. Dan alasan utama mengapa ia menggunakan antarmuka terminal yang kaku ini adalah untuk memperlakukan apa yang ia sebut sebagai critical realism filter. Filter realisme kritis. Ya, semacam kontrol realitas yang ketat. Anda tahu kan, AI generatif modern punya satu kelemahan fatal. Apa itu? Mereka itu sangat ingin menyenangkan penggunanya. Oh, iya. Jika Anda mendesak sebuah chatbot browser untuk mencari berita yang sebenarnya tidak ada, mesin itu seringkali berhalusinasi. Betul banget. Dia akan ngarang informasi fiktif yang kedengarannya sangat masuk akal dan meyakinkan, cuma demi ngasih jawaban yang kita mau. Nah, itu dia halusinasi AI. Lalu, bagaimana pabrik data di Dead Drive, Project Petonian ini bisa mencegah AI-nya ngarang cerita fiktif tentang pendidikan di Indonesia? Itu dilakukan melalui arsitektur yang dinamakan RAG, singkatan dari Retrieval Augmented Generation. Gimana cara kerjanya RAG ini? Jadi, setelah agen AI mengekstrak semua berita nyata dari internet dan menyimpannya di satu file, tadi yang namanya berita pendidikan.txt, Oke, data mentahnya sudah terkumpul? data tersebut kemudian disalurkan ke platform Google Notebook LM menggunakan skrip Python khusus. RAG ini secara harfiah adalah ruang interogasi untuk si AI. Ruang interogasi. Ya, sistem memberikan batasan yang sangat tegas. Dia bilang ke AI-nya, kamu hanya boleh membaca dan menyimpulkan dari teks yang ada di dalam file ini saja. Jika jawabannya tidak ada di sini, katakan tidak ada. Mesinnya dikunci. Betul, dikunci mati. Mesin tidak dibiarkan menggunakan imajinasinya atau pengetahuan dari masa lalunya. Luar biasa. Jadi, kalau file berita pendidikan.txt itu menyatakan tidak ada pergerakan kebijakan sama sekali, Maka AI tidak akan berani mengarang narasi tentang rapat fiktif menteri gitu, atau peluncuran kurikulum bayangan yang nggak pernah terjadi. hasil analisisnya menjadi akurat secara mutlak. Nol halusinasi. Persis. Disinilah bagian yang sangat menarik dari catatan sumber kita. Ada sebuah kiat yang sangat taktis untuk dunia kerja. Anda tahu sendirilah gimana resistensi terhadap kata AI di lingkungan korporat kan? Oh, sangat sering terjadi. Banyak yang paranoid. Kalau Anda masuk keluar rapat direksi dan bilang, bos, analisis ini murni dikerjakan oleh kecerdasan buatan, wah, separuh ruangan pasti panik. Mereka langsung mikir soal kebocoran data klien lah, atau meragukan validitasnya karena AI sering halusinasi tadi. Makanya, pendekatan sang analis kita ini sangat pragmatis. Dia menyarankan untuk jangan pernah menggunakan kata AI saat mempresentasikan sistem ini ke atasan. Terus dia sebut apa? Alih-alih nyebut AI, dia mengemasnya dengan bahasa infrastruktur TI yang kedengaran lebih elegan dan solid, kayak Local Automation Bridge, jembatan otomatisasi lokal. Sebuah strategi pelabelan ulang yang sangat cerdas. Mengganti istilah itu mengubah seluruh persepsi kan? Tiba-tiba ini bukan lagi robot ajaib yang nakutin, melainkan sekedar pembaruan manajemen data perusahaan. Padahal mesin di belakangnya ya AI itu juga. Menjadikan Anda bertindak layaknya seorang manajer operasi yang mengawasi aliran data. Tapi, disinilah cerita ini mengambil belokan yang menurut saya sangat lucu dan sangat manusiawi. Ada drama apa di baliknya? Sistem secanggih apapun yang bisa merangkum data dari seluruh dunia ke dalam D-Drive Project Python itu, pada akhirnya kan tetap butuh sentuhan tangan manusia. Harus dioperasikan oleh jari manusia di keyboard. Dan antar muka layar hitam atau terminal itu tidak pernah diciptakan untuk memaklumi kelemahan manusia. Tidak sama sekali. Kita bisa melihat komedi ini dengan sangat jelas di dokumen ketiga kita.
transkrip naskah pembuatan videonya. Dialog antara Cak Rus dan pembicara perempuan itu ya? Betul. Di naskah itu, Cak Rus bertindak sebagai ahlinya. Pembawaannya sangat tenang. Sementara si pembicara perempuan ini yang lagi memandu proses otomatisasi langsung di depan komputernya. Oke, terus apa yang terjadi? Awalnya semua berjalan lancar, sampai si pembicara perempuan bersiap mengeksekusi perintah krusial. Dia ngetik instruksi untuk membuat ruang kerja baru. Perintahnya, notebook LM, spasi create, spasi tanda kutip, riset pendidikan. Standar ya? Dia tekan enter, mungkin berharap layarnya bakal muncul tulisan sukses gitu kan. Tapi yang terjadi? Terminal seketika memuntahkan rentetan teks error berwarna merah menyala. Wah, kalau di terminal, warna merah itu bikin jantungan sih. Pesan error spesifiknya apa? Tulisannya, authentication expired or invalid. Dan biasanya kalau error gitu diikuti blok teks atau tautan panjang yang sangat membingungkan buat orang awam. Benar banget. Bagi siapapun yang nggak biasa berhadapan dengan layar hitam, ngelihat ledakan warna merah di layar, itu rasanya kayak ngelihat bom yang siap meledak detik itu juga. Haha, iya. Si pembicara perempuan pasti langsung panik. Dia panik banget. Dia nanya ke Cak Rus, ini aku salah apa? Sistemnya rusak ya? Terus Cak Rus jawab apa? Cak Rus dengan santainya menguraikan situasinya, dia bilang itu bukan kerusakan. Itu justru fitur keamanan dari arsitektur rack yang kita bahas tadi. Oh, karena proses ini butuh interaksi dengan layanan Google Notebook LM di luar sana ya? Iya, jadi sistem secara otomatis memutus koneksinya atau autentikasinya ke daluarsa setelah durasi tertentu demi keamanan. Cak Rus cuma bilang, tinggal login ulang aja. Minal memberikan panduan eksplisit untuk perbarui token. Ini bentuk konteks isolation. Sistem nggak mau ngambil resiko kalau yang duduk di depan layar itu bukan orang yang berhak. Betul. Tapi actually, bagian inti komedinya bukan di interupsi keamanan itu. Masalah selanjutnya ini murni lahir dari kelelahan, ketergesa-gesaan, atau mungkin jarinya kepleset aja. Typo Parah. Si pembicara perempuan mencoba ngetik ulang perintah loginnya, tapi dia melupakan satu huruf E di tengah kata. Ya ampun. Alih-alih ngetik notebook LM, dia justru mengetik notebook LM spasi login. NOTBOOKLM. Dan respons dari PowerShell? Seketika menjatuhkan palu godam. Mesin langsung respon dengan penolakan keras yang terkesan sangat kaku. The term notebook LM is not recognized, dan seterusnya. Ditolak mentah-mentah. Cak Rus tertawa pas lihat kejadian itu. Di dialog itu tergambar jelas betapa terminal komputer itu harfiahnya kebangetan. Kalau Anda salah eja satu huruf aja, mesin nggak akan mikir, oh mungkin maksudnya aplikasi yang ini. Mesin akan menganggap program NotPelm itu alien, nggak pernah ada di bumi. Iya, saya coba bandingin dengan keseharian kita ya. Kalau kita salah ketik di Google, algoritma kan dengan sok tahu langsung ngoreksi kita. Mungkin yang Anda maksud adalah bla bla bla, lalu tetap ngasih hasilnya. Iya, autocorrect. Kenapa terminal lokal ini nggak dibuat sefleksibel itu coba? Kenapa harus sekaku penjaga gerbang yang marah gara-gara KTP kita kurang satu huruf? Nah, ini poin pentingnya. Kekakuan itu justru adalah fitur esensial dari sebuah kontrol komputasi absolut. Fitur? Bukan kelemahan? Bukan. Dalam lingkungan baris perintah, asumsi adalah musuh utama dari keamanan. Oh, oke. Ketika mesin pencari di browser mencoba mengoreksi tipu Anda, mereka itu sedang membuat tebakan heuristik. Jika tebakan itu diterapkan pada manajemen data pipeline lokal, risikonya bisa sangat fatal. Fatal gimana contohnya? Bayangkan mesin mencoba berasumsi dan akhirnya salah mengeksekusi skrip penghapusan data. Atau dia memproses file lain yang namanya kebetulan mirip. Habis semua data Anda. Astaga. Benar juga ya? Jadi, kegagalan mengeksekusi notebook Elm tanpa huruf E tadi adalah bukti nyata bahwa arsitektur di D-Drive proyek Python ini tidak memiliki kapasitas untuk berasumsi. Ia hanya dan hanya melakukan instruksi mutlak. Huruf demi huruf. Sebuah paradoks yang luar biasa ya? Sangat paradoks. Maksud saya, sistem ini kan diotaki oleh AI model Qwen 32B yang punya kemampuan memproses miliaran parameter, bisa ngekstrak bahasa manusia dari ribuan berita di internet, terus bisa menafsirkan keheningan media. Sangat jenius. Tapi sistem super jenius ini bisa mogok total dan menolak bekerja, cuma gara-gara satu manusia meleset nekan tombol E di keyboard. Tepat sekali. Namun, melalui proses yang sangat tidak kenal ampun itulah validitas itu tercapai. Jadi akhirnya berhasil jalan nggak tuh sistemnya? Berhasil. Ketika si pembicara perempuan akhirnya sadar ada typo, terus dia memperbaiki ejaannya menjadi notebook Elm, login yang benar, barulah siklusnya berjalan sebagaimana mestinya. Browsernya kebuka untuk konfirmasi ya? Iya, browser terbuka sementara untuk verifikasi keamanan, kredensial tersimpan aman di latar belakang, dan perintah awalnya tereksekusi. Ruang riset digitalnya pun terbentuk. Dan dengan infrastruktur yang sudah terbangun kokoh itulah, sistem akhirnya bisa menelan file berita pendidikan.txt tadi. Hanya dengan satu baris perintah tambahan. Betul, perintah notebook LM spasi ask. Dan sistem membedah semuanya, lalu memuntahkan laporan analisis media yang sangat komprehensif yang jadi pembuka obrolan kita hari ini. Laporan yang secara sah membongkar fakta bahwa tidak ada satupun yang membicarakan pendidikan kita. Rangkaian ini mendemonstrasikan secara utuh ya, bagaimana kehendingan isu di tingkat makro skala nasional lo ini ternyata terhubung langsung dengan eksekusi mikro di sebuah laptop pribadi. Betul. Sang analis sama sekali tidak mengandalkan intuisi atau observasi pasif untuk berani menyatakan bahwa terjadi vakum naratif. Dia mendelegasikan kerja kerasnya ke mesin. Ke sebuah arsitektur otomatisasi yang dikunci ketat dengan critical realism filter tadi. Sehingga kesimpulan nol berita itu memang benar-benar karena ketiadaan data empiris, bukan karena algoritma sosmed yang lagi menyembunyikan berita dari beranda kita. Nah, Anda yang mendengarkan ini dari tadi mungkin berpikir, oke, kisah petualangan layar hitam ini keren banget buat para hacker atau programmer. Tapi apa hubungannya dengan keseharian saya? Relevansinya sangat krusial. Sangat.
Kita hidup di era informasi yang membanjir tiada henti kan? Berita palsu, opini yang hiperbola, kebisingan media ada di mana-mana. Menjadi pintar di masa kini itu bukan lagi soal seberapa banyak artikel yang sanggup Anda baca dalam sehari. Karena kapasitas memori otak kita tidak akan pernah bisa mengalahkan mesin. Nggak akan pernah. Jadi apa keterampilan yang paling bernilai saat ini? Keterampilannya adalah bagaimana kita merancang instrumen untuk menyaring kebisingan tersebut. Membangun pabrik data mandiri, ini berarti Anda mengambil kembali kendali penuh atas apa yang ingin Anda lihat. Anda tidak membiarkan algoritma raksasa mendikte agenda Anda. Atau menutupi isu strategis kayak pendidikan ini dengan konten hiburan yang cuma lewat sesaat. Dan itulah esensi dari penelusuran panjang kita. Anda belajar mengendalikan alatnya. Anda beradaptasi dengan bahasa terminal yang kaku itu, supaya Anda bisa menyingkap sesuatu yang nggak terlihat oleh massa, seperti ruang hampa narasi di sektor pendidikan kita ini. Anda memberdayakan mesin untuk melakukan pekerjaan kotornya, sementara Anda menyimpan energi kognitif Anda untuk menganalisis hasil akhirnya. Dan tentu saja, sembari memaklumi jika layar Anda tiba-tiba menyemburkan rentetan teks merah menyala, cuma karena jari Anda kepleset typo di keyboard. Mengorkestrasi AI itu memang sebuah proses yang menuntut disiplin teknis sekaligus kesabaran emosional yang tinggi ya. Betul banget. Membayangkan benturan antara kecerdasan algoritma tingkat tinggi dengan ketidaksempurnaan manusiawi yang sangat sepele ini memunculkan satu pertanyaan yang menarik untuk Anda renungkan malam ini. Apa itu? Di masa depan, seiring mesin-mesin ini menjadi semakin mendominasi cara kita memecahkan masalah berskala nasional, apakah kita sebagai manusia yang pada akhirnya harus beradaptasi menjadi sedisiplin, sepresisi, dan sekaku bahasa pemrograman? Atau sebaliknya? Atau justru mesin-mesin tersebut yang pada akhirnya harus berevolusi untuk belajar memaklumi indahnya ketidaksempurnaan letak jari-jari kita saat mengetik? Sebuah pemikiran yang sangat layak untuk dibawa ke ruang kerja esok hari. Terima kasih telah menyimak eksplorasi mendalam dan bedah tuntas kita kali ini. Sampai jumpa di penelusuran kita selanjutnya.